kita memuji Tuhan, kita memuliakan-Nya, kita agungkan. Terima kasih. Yesus namamu indah, Yesus namamu mulia. Kita mau agungkan namanya yang agung. Haleluya Yesus.
Sebab Kaulah Raja di atas segala raja, Raja yang pernah datang ke dalam dunia, dalam diri Yesus Kristus. Kaulah yang layak dipuji, layak disembah oleh segala makhluk. Dan oleh karenanya Tuhan, kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau ya Tuhan. Biarlah pujian yang sudah kami naikkan itu sungguh berkenan di hadapan Tuhan, sungguh menyenangkan hati Tuhan. Karena pujian yang kami sampaikan itu keluar dari hati kami, lahir dari hati kami yang paling dalam. Karena kami sadar memang hanya Tuhanlah yang layak dipuji, layak disembah. Dan saatnya Tuhan kami mau bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolonglah kami, Tuhan kami semua dapat mengerti kebenaran firman-Mu, dapat menerimanya, dan lebih daripada itu dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari. Biarlah kami semua yang hadir diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah kami semua yang mendengar boleh diperbaharui, boleh diubahkan oleh kebenaran firman-Mu tanpa terkecuali ya Tuhan. Sehingga kehidupan kami semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan dan kehadiran Yesus nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami semua rindu Engkau Allah yang melawat setiap kami. Kalau ada kuasa-kuasa lain yang mencoba mengalihkan perhatian kami, kami mohon kepadamu ya Tuhan, biarlah Engkau yang selalu mengarahkan hati pikiran kami tetap terarah, terkonsentrasi kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk merenungkan dan menerima, menikmati kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, sekali lagi shalom. Ya, gimana kabarnya? Sehat semua? Puji Tuhan, kita harus selalu menjaga kesehatan ya. Harus selalu menjaga kesehatan walaupun kesehatan itu datangnya dari Tuhan ya. Tuhan yang memberikan kesehatan pada kita, tetapi kita harus menjaganya, harus memeliharanya. Kita bersyukur kita masuk di akhir bulan November. Tapi saya tadi bicara dengan Pak Gembala, dihitung-hitung berarti ini adalah 4 minggu sebelum Natal. Artinya ini adalah Advent pertama ya. Biasanya pas di awal Desember ya, Advent pertama menyalakan lilin, tapi setelah dihitung-hitung ternyata hari ini di akhir bulan November ini adalah Advent pertama ya. Jadi 4 minggu sebelum perayaan Natal di mana Tuhan Yesus hadir ke dalam dunia. Nah, Bapak Ibu dan saudara Tuhan, Yesus itu sebetulnya ya ada sebelum dunia dijadikan. Yesus itu ada sebelum dunia dijadikan. Jadi memang sebelum dia lahir ke dalam dunia, itu sesungguhnya dia ada karena dia adalah Allah. Ya, kalau dikatakan dalam Yohanes pasal 8 ayat 58 dikatakan bahwa sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Ya, sebelum Abraham jadi aku sudah ada, itu dalam Yohanes pasal 8 ayat 58. Jadi sebelum dunia dijadikan itu di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3, pada mulanya adalah firman dan seterusnya, menunjukkan bahwa Yesus ada ketika penciptaan alam semesta ini. Namun banyak orang tidak menyadari kehadiran Yesus di tengah-tengah kehidupan mereka. Ya. Lalu Yesus menyatakan dirinya dengan memakai Maria sebagai alat untuk menghadirkan dirinya ke dalam dunia. Manusia tidak mengenal Allah yang sesungguhnya. Manusia tidak mengenal Yesus, walaupun Yesus itu sudah ada jauh sebelum dunia dijadikan. Tetapi kemudian ia menyatakan dirinya melalui Maria, dia hadir ke dalam dunia. Jadi Maria dipakai alat untuk menghadirkan Yesus ke dalam dunia. Namun setelah 30 tahun Tuhan Yesus kemudian mulai melakukan pelayanan, aktif dalam pelayanan, dan kira-kira 33 tahun. Kira-kira 33 tahun, saya katakan mulai aktif bukan berarti dari kecil dia tidak aktif dalam pelayanan ya. Sejak kecil dia sudah mulai berdebat di Bait Allah, mengajar tentang firman Allah. Nah, sekitar 33 tahun kemudian ia disalibkan, kemudian bangkit dan
naik surga. Sebagian besar orang Kristen masih merasakan kehadiran Yesus walaupun dia sudah naik surga. Masih merasakan bahwa Yesus hadir di dalam kehidupannya. Tapi ada juga orang Kristen yang tidak merasakan kehadiran Yesus. Beberapa contoh diantaranya, ketika mengalami masalah, dia mengalami ketakutan yang luar biasa. Seolah-olah Yesus tidak ada di tengah kehidupannya, kan begitu ya. Kalau dia merasakan Yesus hadir dalam kehidupannya, itu ya dia akan mengalami ketenangan. Yesus ada di tengah saya, ngapain saya takut, ngapain saya khawatir, ngapain saya cemas dengan persoalan-persoalan hidup ini, dengan sakit penyakit dan seterusnya. Itu kalau merasakan kehadiran Yesus. Lalu contoh lain, bahwa seseorang tidak melihat kehadiran Yesus di dalam dirinya atau tidak dapat menyatakan Yesus di dalam dirinya dalam kehidupan mereka, karena memang dalam kehidupannya tidak nampak Yesus itu di dalam dirinya. Saya menyampaikan firman Tuhan sepanjang hari ini dari pagi sampai sore dengan tema menyatakan kehadiran Yesus. Menyatakan kehadiran Yesus di Advent yang pertama ini. Mari kita membaca bagian firman Tuhan dari Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan yang ke-38. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan yang ke-38. Kita baca secara berganti-gantian. Saya akan mulai di ayat yang ke-26. Lalu Bapak Ibu Saudara di ayat yang ke-27. Terus kita berganti-gantian sampai dengan yang ke-38. Ayat 38 kita nanti sama-sama. Saya akan mulai di ayat yang ke-26. Judul perikopnya adalah pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sama-sama 1, 2, ya. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Puji nama Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang diberkati ialah kita yang mengerti, menerimanya, dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Tuhan memakai Maria untuk menyatakan kehadiran Yesus Kristus. Atau dibalik, Maria dipakai Tuhan untuk menyatakan kehadiran Yesus Kristus ke dalam dunia. Sebagaimana Tuhan memakai Maria untuk menyatakan kehadiran Yesus di dalam dunia, Tuhan pun ingin memakai kita untuk menyatakan kehadiran Yesus di tengah-tengah kehidupan kita.
Saya perjelas, yang dimaksud menyatakan adalah sebetulnya sudah ada, tetapi kita buat nyata sehingga orang dapat mengetahui, dapat melihat. Kadang-kadang orang tidak melihat karena tidak percaya, orang tidak percaya karena tidak melihat. Tidak nyata. Mana buktinya? Nggak terbukti. Katanya Yesus ada di dalam dirimu, tapi mana kehidupanmu tidak menunjukkan bahwa Yesus ada di dalam dirimu. Kan seperti itu. Jadi kita menyatakan itu artinya membuktikan bahwa Yesus itu sungguh ada di dalam diri kita, sehingga orang melihat bahwa Yesus sungguh ada di dalam diri kita. Lalu bagaimana caranya agar kita dapat menyatakan kehadiran Yesus di tengah-tengah kehidupan kita? Kita mengacu atau kita melihat dari kehidupan Maria. Bagaimana dia bisa menghadirkan Yesus ke dalam dunia. Yang pertama adalah bahwa Maria bersedia menerima Yesus di dalam rahimnya. Ada Yesus di dalam dirinya. Mempunyai Yesus. Sehingga dapat menyatakan keberadaan Yesus, dapat menyatakan, membuktikan bahwa Yesus ada. Maria mau menerima kehadiran bayi Yesus dalam kandungannya, meskipun ia belum menikah. Sehingga dia katakan, bagaimana hal itu mungkin terjadi di ayat yang ke-34. Karena aku ini belum bersuami. Bagaimana aku bisa mengandung bayi itu sementara aku belum bersuami? Aku belum menikah. Maria bersedia menerima bayi Yesus di dalam rahimnya. Tidak mungkin kita dapat menyatakan Yesus dalam kehidupan kita kalau kita sendiri belum menerima Yesus di dalam hati kita. Jadi kita harus menerima Yesus dulu di dalam diri kita. Kita harus punya Yesus dulu. Harus memiliki Yesus dulu di dalam hati kita. Di dalam diri kita. Ini yang saya sampaikan di beberapa minggu yang lalu. Penghuni rumah Tuhan. Kita menerima Yesus di dalam diri kita sebagai penghuni abadi di dalam diri kita. Dan saya beri kesempatan kemarin yang belum terima Tuhan Yesus, silakan undang Tuhan Yesus masuk dalam hatimu, dan saya yakin semua sudah menerima Tuhan Yesus di dalam hati kita. Itu artinya bahwa syarat ini sudah terpenuhi untuk dapat menghadirkan Yesus. Sesungguhnya di dalam diri kita sudah ada Yesus, tinggal kita menyatakan kehadiran Yesus di tengah kehidupan kita. Syarat yang pertama sudah terpenuhi untuk kita menyatakan kehadiran Yesus. Karena kita memang sudah memiliki Yesus, sudah menerima Yesus di dalam hati kita. Ada diri Yesus di dalam diri kita. Tinggal kita menyatakannya, membuktikannya kepada orang di sekitar kita bahwa Yesus ada di dalam diri kita. Karena syarat ini saja belum dapat masih belum cukup untuk kita dapat membuktikan bahwa Yesus hadir, ada di tengah kita. Walaupun kita sudah punya Yesus. Tapi minimal syarat pertama sudah ada. Yang penting, bahwa Yesus sudah ada di dalam diri kita. Sehingga kita bisa menyatakan Yesus. Tapi itu belum cukup. Karena kenyataannya bahwa ada juga orang yang sudah ada Yesus di dalam dirinya, tetapi belum mampu menyatakan kehadiran Yesus di tengah kehidupannya. Orang tidak melihat Yesus di dalam dirinya. Kehidupannya masih menunjukkan kehidupan orang duniawi. Sama saja seperti orang tidak mengenal Tuhan Yesus. Sama saja seperti orang tidak percaya. Padahal syarat pertama sudah terpenuhi. Kita sudah menerima Yesus. Sudah ada Yesus di dalam diri kita. Tapi kenapa kita belum dapat menunjukkan itu? Perkataannya masih kasar. Ngomongnya asal ngomong. Nggak peduli orang lain sakit hati atau enggak. Masih egois. Sulit mengampuni. Bisa sih, tapi sangat sulit mengampuni. Mencari keuntungan sendiri.
mencari kesenangan sendiri, tidak peduli kepada orang lain. Sehingga orang tidak melihat bahwa di dalam dirinya itu ada Yesus. Orang yang menunjukkan keberadaan Yesus di dalam dirinya, maka dia menunjukkan sifat-sifat Yesus di dalam kehidupannya. Mengampuni kesalahan orang lain, peduli kepada orang lain, tidak mementingkan diri sendiri, dan sebagainya. Kita bisa membaca dalam Alkitab banyak sekali sifat-sifat Yesus, penuh belas kasihan. Bahkan dia ketika melihat orang-orang seperti kawanan domba tanpa gembala, dia sampai menangis, penuh dengan belas kasihan. Ketika dia melihat orang-orang pada kelaparan, dia sedih, kemudian dia juga bertanggung jawab. Dia memberi makan 5.000 orang itu dengan 5 roti dan 2 ikan. Dia mau berkorban dan seterusnya. Banyak sifat-sifat Yesus. Dan untuk menyatakan kehadiran Yesus, maka kita harus menunjukkan sifat-sifat Yesus itu. Syarat yang pertama sudah terpenuhi, bahwa kita punya Yesus. Kita sudah menerima Yesus di dalam diri kita. Namun ini belum cukup. Perlu poin yang kedua untuk kita dapat menyatakan kehadiran Yesus. Poin yang kedua adalah berani berkorban. Yang pertama tadi, menerima Yesus di dalam dirinya, seperti Maria menerima bayi Yesus di dalam rahimnya, di dalam kandungannya. Kita juga menerima Yesus di dalam hati kita, sehingga ada Yesus di dalam diri kita, untuk kita nyatakan, untuk kita buktikan kepada orang lain bahwa Yesus ada di dalam diri kita. Namun perlu syarat yang kedua, yaitu berani berkorban. Apakah Maria berani berkorban? Tentu saja. Dia mengalami ketakutan. Bagaimana mungkin aku yang belum menikah ini, yang belum bersuami ini mengandung bayi itu? Artinya, dia mengorbankan keperawanannya. Dia mengorbankan harga dirinya. Apa kata orang? Saya belum bersuami, saya belum bernikah, tetapi saya sudah mengandung. Maria berani berkorban. Kalau Maria tidak berani berkorban, Maria berkata, yang lain saja Tuhan yang sudah bersuami, jangan saya. Maka Tuhan tidak memakai Maria untuk menyatakan kehadiran Yesus. Tapi karena Maria mau berkorban, sehingga Tuhan memakai Maria untuk kehadiran Yesus. Korban itu bukanlah sesuatu yang gampang. Karena berkorban itu berarti memberi sesuatu untuk Tuhan ataupun untuk sesama, itu namanya berkorban. Kalau berkorban bagi Tuhan berarti memberi sesuatu untuk Tuhan. Berkorban bagi sesama berarti memberi sesuatu untuk sesama. Berkorban bisa juga materi dan bisa juga perasaan. Nah, ini yang paling sulit itu biasanya berkorban perasaan. Walaupun berkorban materi juga kadang-kadang sulit juga. Aku aja kekurangan, masa aku mau tolong orang lain, kan gitu kan? Aku aja untuk bayar listrik aja susah, untuk bayar sekolah aja susah, bagaimana aku mau nolong orang lain? Apalagi korban perasaan. Tapi Maria mengorbankan perasaannya, mengorbankan keperawanannya. Dia mengizinkan Yesus ada di dalam rahimnya walaupun dia belum menikah. Jadi berkorban perasaan ini memang sesuatu yang sangat sulit. Pada dasarnya atau pada umumnya, kalau kita disakiti itu langsung terasa sakit di hati, kan gitu kan ya. Orang menyakiti kita udah langsung dek, sakit di hati, sampai nggak bisa tidur, makan pun nggak enak.
Dan bahkan tidur pun gak nyenyak. Malahan ada perasaan untuk membalas apa yang dia sudah lakukan kepada kita. Ini sesuatu yang sulit. Bukan hanya jemaat yang sulit, tapi orang yang pendeta pun ada yang susah untuk melakukan hal ini. Walaupun banyak yang bisa melakukan hal ini. Jemaat juga masih bisa juga. Saya melihat ada satu tayangan berita bagaimana anaknya itu dibunuh. Kemudian pembunuhnya tertangkap, tapi dia berkata, saya mengampuni dia. Soal proses hukum silahkan, tapi saya tidak menuntut, silahkan. Saya mengampuni dia. Pengampunan. Walaupun ini kejadian yang langka, sulit. Karena pada umumnya ketika orang lain menyakiti kita, hati kita terasa sakit. Pada umumnya. Dan kita ingin membalas. Ingin menyakiti orang lain yang sudah menyakiti kita. Sekali lagi, ini sesuatu yang sulit. Jangankan jemaat, pendeta pun sulit melakukan hal ini. Ketika orang lain menyakiti kita, kita berusaha melakukan sesuatu untuk membalas. Melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan, melakukan perbuatan yang biar dia kapok. Biar dia rasain seperti apa. Sehingga kita tidak dapat menyatakan kehadiran Yesus di tengah kehidupan kita. Jangan sampai orang berkata, masa orang Kristen kok seperti itu? Masa pendeta kok seperti itu? Dan seterusnya. Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, saya mau berkata begini. Pencuri yang paling sial itu adalah pencuri yang ulung. Pencuri yang gak pernah ketangkep. Itu pencuri yang paling sial. Perampok yang paling sial adalah perampok yang gak pernah ketangkep. Kenapa saya katakan begitu? Karena dia gak pernah ketangkep, dia gak pernah bertobat. Dia terus melakukan kejahatannya. Coba kalau dia sekali mencuri motor, ketangkep, digebukin, masuk sel, dan dia nyesel. Aduh, ternyata gak enak ya jadi pencuri. Gak dapat motornya, malah digebukin, babak belur, masuk penjara sekian tahun. Dia bertobat, meninggalkan kejahatannya. Tapi pencuri yang gak ketahuan, aman. Gak ada yang tahu saya ini, besok melakukan lagi. Dia akan terus-menerus melakukan kejahatan. Itu yang saya katakan pencuri yang paling sial adalah pencuri yang paling hebat. Pencuri yang paling sial. Karena dia akan terus melakukan kejahatan. Dia akan terus berbuat jahat. Yang saya maksudkan begini. Jangan karena kita tidak mendengar orang mengatakan sesuatu yang negatif tentang kita, kita aman saja. Kita melakukan kejahatan, melakukan dosa, orang lain nggak tahu, nggak ada yang ngomongin kita, aman. Belum tentu. Kadang orang diam tapi di belakang mencemooh kita. Kadang orang diam itu bukan nggak tahu, tapi membiarkan kita. Itu yang berbahaya, Bapak Ibu dan Saudara Tuhan. Sehingga kita tetap di dalam dosa itu. Kita tetap tinggal di dalam kejahatan itu. Jadi jangan kita berpikir, tetangga saya nggak ada yang tahu, ketika saya berbuat jahat, ketika saya berbuat dosa. Jangan berpikir seperti itu. Yang saya katakan maling yang paling sial adalah maling yang nggak pernah ketangkep, nggak pernah ketahuan. Ya kalau dia langsung kemudian bisa bertobat, walaupun dia nggak pernah ketangkep. Karena katanya ada juga yang seperti itu, nggak pernah ketangkep, tapi kemudian dia bertobat jadi Kristen. Tapi jarang kejadian. Biasanya bertobatnya setelah masuk penjara maling itu. Berani berkorban perasaan. Berani berkorban bagi orang lain. Maria juga mengorbankan perasaan demi menyatakan kehadiran Yesus dalam kehidupan.
Kita pun mari belajar berkorban bagi Tuhan, berkorban bagi orang lain. Mari kita belajar berkorban yang berat ini, berkorban perasaan. Ketika orang lain menyakiti kita, mari kita belajar mengampuni dia. Tunjukkan kasih kita kepada dia. Tunjukkan bahwa Yesus itu ada di dalam diri kita. Bahwa kita memang ada kasih. Orang lain menyakiti kita. Sangat sakit. Luar biasa sakit. Jangan kita berkata, Tuhan untuk yang ini saya gak bisa ampuni. Maria pun berani berkorban untuk menyatakan kehadiran Yesus. Kalau kita mau menyatakan kehadiran Yesus, mari kita juga berani berkorban. Walaupun orang menyakiti kita. Saya katakan ini bukan sesuatu yang gampang. Ini bukan sesuatu yang mudah. Ini sesuatu yang sangat sulit. Tapi untuk dapat menyatakan kehadiran Yesus, maka saya mengajak kita semua, mari kita sama-sama belajar untuk mengampuni orang lain. Sama-sama belajar untuk berkorban bagi orang lain. Berkorban bagi Tuhan. Sehingga kehadiran Yesus nyata dalam kehidupan kita. Poin yang kedua, dan ada poin yang ketiga, yang menguatkan lagi, agar kita dapat menyatakan kehadiran Yesus. Di ayat yang terakhir, di ayat yang ke-28, yang ayat yang ke-38 dikatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Mengizinkan Tuhan bekerja. Jangan melawan Tuhan. Ketika Tuhan berkata kepada kita, berikan, maka kita harus memberikan. Itu namanya tidak melawan Tuhan. Ketika Tuhan berkata kepada kita, ampuni, maka kita harus mengampuni. Seringkali kita tidak mengizinkan Tuhan bekerja. Kita melawan apa maunya Tuhan. Tuhan ingin agar kita mengampuni, tapi kita berkata, untuk yang satu ini saya tidak bisa mengampuni. Ini terlalu sakit, ini terlalu berat. Memangnya Tuhan tidak tersakiti dengan dosa-dosa kita? Berapa kali kita menyakiti hati Tuhan? Tapi Tuhan mengampuni kita. Tuhan terus menunggu kita datang kepada Tuhan. Berulang kali Tuhan menyakiti kita. Kalau Tuhan berkata kepada kita, bertobatlah dari kejahatanmu. Bertobatlah dari dosa-dosamu. Jangan kita berkata, nanti dulu Tuhan. Belum ada yang tahu. Tunggu ada yang tahu baru saya bertobat. Sehingga kita tidak segera bertobat. Bapak, Ibu, dan Saudara Tuhan, izinkan Tuhan bekerja dan mengubah hidup saudara. Maka saudara akan dapat menyatakan kehadiran Yesus dalam kehidupan saudara. Izinkan Tuhan bekerja. Seringkali kita melakukan pembelaan. Saya kan manusia, saya punya kelemahan. Saya juga manusia, saya punya kelemahan. Jangan lakukan pembelaan itu. Tapi berkatalah, saya anak Tuhan. Saya harus menjadi teladan. Saya anak Tuhan. Saya harus menjadi berkat. Saya harus menyatakan kehadiran Yesus di tengah-tengah kehidupan saya. Saya harus berjuang. Saya harus berusaha. Walaupun itu sesuatu yang sangat sulit. Agar kehadiran Yesus nyata di tengah-tengah kehidupan saya. Orang melihat kehadiran Yesus. Orang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan terima Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ingin agar semua orang diselamatkan. Tuhan ingin memakai kita agar orang lain diselamatkan. Karena itu nyatakanlah kehadiran Yesus di tengah-tengah kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu.
yang mengingatkan kami. Bukan hanya jemaat, tetapi hamba-Mu sendiri yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, juga ditegur oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini Tuhan, walaupun kami sudah menerima Engkau di dalam diri kami, tetapi kami masih belum dapat menyatakan kehadiran Yesus di tengah-tengah kehidupan kami. Karena kami belum berani berkorban. Kami merasa bahwa berkorban itu sesuatu yang sangat berat ya Tuhan. Berkorban materi, berkorban perasaan itu sesuatu yang sangat berat. Sehingga seringkali kami tidak dapat melakukannya. Dan tidak dapat menyatakan kehadiran Yesus di tengah kami ya Tuhan. Sehingga orang mencemooh kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Agar kami mampu berkorban bagi Tuhan. Dan bila kami mengizinkan Tuhan bekerja dengan seluas-luasnya atas kami Tuhan, kami siap melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan, apa yang jadi maunya Tuhan. Sehingga kehadiran Tuhan nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Orang melihat sifat-sifat Kristus ada di dalam diri kami. Orang memuliakan Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Mari Kau meteraikan di dalam diri kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kembalilah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Allah. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, dari Tuhan Yesus